Nabi Idris lalu menjawab, "Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah. Tetapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Dan mudah-mudahan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Remi. Ketemu lagi dengan saya, Abi, di channel Remi. Oke Sobat Remi, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kembali kisah orang-orang terdahulu. Dan untuk Sobat Remi yang ada di rumah ataupun di mana kalian berada, mudah-mudahan terus disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam pandemi seperti ini. Dan juga rezeki kalian terus dilancarkan, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini Sobat Remi, saya akan membahas lagi tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Dikisahkan bahwasanya Nabi Idris ini adalah orang yang sering atau menguji dirinya atau bereksperimen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bereksperimen seperti apa? Kita dengarkan atau simak baik-baik. Nabi Idris alaihissalam adalah rasul kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nama asli Idris adalah Uhnuk dan merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Putra dari Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anusi bin Sid bin Nabi Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam dan Sid. Menurut kitab tafsir, ia hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Idris diberikan kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Disiplin ilmu itu seperti pengalaman tulisan, matematika, dan astronomi. Dan ternyata, Sobat Remi, penemu matematik dan astronomi itu bukan orang-orang yang kita kenal atau waktu di sekolah ya. Dan ternyata penemu pertama kali tentang matematik dan astronomi dan tulisan itu adalah Nabi Idris alaihissalam. Pernah terjadi sebuah azab dari Allah berupa kemarau berkepanjangan karena manusia melupakannya. Nauzubillah min dzalik ya. Ini mungkin terjadi saat ini di Indonesia atau khususnya di Kota Bandung ya. Karena kita di sini merasakan kemarau yang begitu panjang, kita sudah tidak bertemu sangat lama dengan hujan sehingga air mengering dan banyak orang yang susah payah untuk mencari air. Mungkin saja kalau misalkan dilihat dari kisah Nabi Idris ini, kita bisa jadi ya melupakan Allah. Maka dari itu kita harus ingat lagi kepada Allah. Oke, lanjut. Nabi Idris kemudian berdoa memohon untuk dihentikannya hukuman tersebut. Maka Allah mengabulkan dengan menurunkan hujan. Nabi Idris pun memohon kepada Allah. Berarti ketika kita mendapatkan kesusahan, kita pun harus terus memohon kepada Allah. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid, dan beribadah menyembah Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris merupakan nabi yang memiliki kebiasaan beribadah dengan amalan yang sukar digambarkan. Jadi sulitlah untuk digambarkan beribadahnya Nabi Idris ini. Sehingga pada sebuah kisah, malaikat Israel sangat rindu berjumpa dengannya. Kemudian malaikat tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihissalam. Maka setelah bertemu dengan Nabi Idris,
malaikat tersebut memberi salam dan kemudian duduk dan berbincang-bincang. Mungkin yang kita ketika kita lihat dalam kisah ini, ternyata Nabi Idris itu memiliki sebuah sahabat, dan sahabatnya itu tidak seperti kita ya. Sahabat Nabi Idris ini adalah malaikat Ijrail, yaitu malaikat pencabut nyawa. Sungguh hebat atau mengerikan juga ya. Nabi Idris alaihissalam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Ketika waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan untuk Nabi Idris. Lalu ia menikmati makanan tersebut. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita menikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Dan di sini Nabi Idris ini tidak tahu ya kalau itu adalah malaikat Ijrail. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya. Sedangkan malaikat Ijrail itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuan, maukah Tuan bersiar-siar bersama saya untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat Ijrail menjawab, "Baiklah, wahai Nabi Allah Idris." Kemudian keduanya berjalan-jalan melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya ketika mereka sampai pada suatu kebun, malaikat Ijrail berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Idris, adakah Tuan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malah tadi Tuan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuan mau memakan yang haram?" Di sini tidak dikatakan makanan haram itu makanan apa dan tumbuhan itu tumbuhan apa. Ini di sini tidak dijelaskan, kita juga tidak tahu. Yang mungkin itu yang tahu Nabi Idris dan malaikat Ijrail. Tapi kayaknya kalau di referensi-referensi lain dijelaskan begini. Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa mereka telah berjalan-jalan selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Nah, di sini Nabi Idris mulai curiga ya dengan malaikat Ijrail ini. Sekarang segala tindak dan tanduk berbeda dengan sifat-sifat manusia biasanya. Akhirnya Nabi Idris penasaran, siapakah kawannya itu? Dan ia bertanya, "Nabi Idris, wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapa Tuan yang sebenarnya?" Malaikat Ijrail, "Saya adalah malaikat maut." Nabi Idris, Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" Malaikat Ijrail, "Benar ya Idris." Nabi Idris, "Sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" Malaikat Ijrail, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seorang yang sedang menyuap-nyuapkan makanan." Berarti begitu entengnya malaikat Ijrail mencabut nyawa kita. Tapi kita merasa bahwasanya kita hidup itu sangat lama. Padahal itu bisa padahal mencabut nyawa itu sangat mudah bagi malaikat Ijrail. Nabi Idris, "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuan datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?" Nabi Idris. Dan malaikat pun menjawab, "Saya datang untuk menziarahimu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan niatku." Nabi Idris lalu bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaan kepadamu, yaitu agar Tuan mencabut nyawaku." Kemudian Tuan memohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali
supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Mengerikan kan? Ini Nabi Idris ini tadi ya yang saya tadi katakan bahwa Nabi Idris ini adalah manusia yang suka atau bereksperimennya itu luar biasa, karena kita lihat di sini kan bahwa Nabi Idris itu meminta kepada malaikat Israil untuk mencabut nyawanya, dan setelah itu dia memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Eksperimen yang tidak pernah akan dilakukan oleh manusia sekarang. Malaikat Israil menjawabnya, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Israil agar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga, dan Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Wow, sangat insecure atau pokoknya ini eksperimen yang sangat menakjubkan ya sahabat Remi. Pada waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris, maka menangislah ia karena kasihan. Kan tadi malaikat Israil itu kan sahabatnya Nabi Idris. Jadi ketika melihat Nabi Idris dicabut nyawa, malaikat Israil pun menangis. Israil kemudian bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa bertaubat, berbuat kebaikan, dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Sekelas Nabi Idris pun yang dekat dengan Allah, yang memiliki level Nabi, ia merasakan sakitnya, begitu sakitnya kematian. Apalagi kita yang tidak memiliki derajat, yang tidak memiliki kasih sayang dari Allah mungkin kan. Ini sekelas Nabi. Nah, kita sekelas manusia, sakaratul mautnya seperti apa? Dan itu akan terjadi kepada setiap manusia yang hidup di bumi, yang bernyawa maksudnya, yang bernyawa di bumi. Selanjutnya Nabi Idris kembali mengajukan permintaan yang unik kepada Israil. Nah, di sini bereksperimen kembali nih Nabi Idris. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Wahai malaikat Israil, kata Nabi Idris alaihissalam. Ingin melihat surga dan neraka nih Nabi Idris. Israil menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka. Wahai Nabi Allah, sekelas malaikat yang tidak memiliki nafsu, mereka takut ketika melihat neraka. Nauzubillahi min dzalik, ketika kita harus dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nabi Idris lalu menjawab, terus terang saya takut sekali dengan azab Allah. Tetapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya. Dan mudah-mudahan iman Sobat Remi dan iman saya menjadi tebal setelah membaca kisah Nabi Idris ini. Kemudian malaikat Jibril meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Namun ketika hampir mendekati neraka, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan karena melihat malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan, tengah menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkorbar dahsyat, bunyi gemuruh menakutkan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tidak berhenti di situ. Nabi Idris kemudian meminta
ke malaikat Israil untuk diantarkan melihat surga. Wahai malaikat, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga, sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan Allah bagi kekasih-kekasihnya. Dan mudah-mudahan tempat ini adalah tempat yang Allah berikan kepada kita selaku umatnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi Idris alaihissalam. Saya tidak dapat membawa Tuhan masuk ke dalam surga tanpa perintah Allah Subhanahu wa taala. Jawab malaikat maut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Begitu indahnya. Reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan karena takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk para kekasih-kekasihnya. Dan mudah-mudahan itu adalah kita, Sobat Remi. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan, mati dan dahsyatnya api neraka." Maka Israil memohon kepada Allah dan diberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Ia meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon surga. Mungkin kasut di sini adalah pakaian ya. Lalu setelah keluar dari surga, Nabi Idris berkata kepada malaikat, "Wahai Israil, wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam surga." Malaikat Israil pun menjawab, "Masuklah ke dalam surga dan ambillah kasut Tuhan." Maka masuklah Nabi Idris, namun ia tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." Lalu Nabi Idris pun menjawab, "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa atau berjiwa akan merasakan mati. Jadi di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan mati, semua akan musnah, semua akan kita tinggalkan untuk nanti kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Dan di sana kita tidak tahu apakah kita masuk surga atau neraka. Dan mudah-mudahan kita semua, baik itu saya, kru, ataupun Sobat Remi di rumah, kita bisa merasakan atau kita akan memasuki keindahan-keindahan surga atas izin-izin Allah, karena mudah-mudahan juga kita dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Dan uniknya dalam kisah Nabi Idris ini, ia adalah manusia yang pertama kali menciptakan sebuah ilmu seperti halnya menulis, matematika, dan astronomi. Dan juga ia adalah manusia yang bereksperimen yang tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia sekarang. Mungkin Sobat Remi, itu saja kisah dalam kehidupan atau kisah Nabi Idris alaihissalam. Mudah-mudahan Sobat Remi di rumah dengan diceritakannya kisah Nabi Idris ini bisa menjadikan keimanan kita menjadi lebih kuat, dan mudah-mudahan juga kita tergugah lagi untuk terus berhijrah dan terus beristiqomah, ya Sobat Remi. Dan untuk Sobat Remi juga, jika video-video kami atau konten-konten kami bermanfaat dan berguna untuk Sobat Remi dan berguna untuk banyak orang, bantulah kami untuk terus membangun channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah dan share kepada teman-teman kalian, kerabat-kerabat kalian. Karena mudah-mudahan dengan share atau membagikan sebuah kebaikan,
Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dalam kesempatan kali ini. Saya Abi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.